Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Gap di Halo Morowali. Kansemabilita warga Morowali tercinta. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Hari ini Halo Morowali mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Diberikan waktu, diberikan ruang oleh seorang birokrat tulen, seorang yang malang melintang di dunia birokrasi di Kabupaten Morowali, seorang tokoh yang punya ciri khasnya tersendiri, yang saya anggap unik di daerah Morowali ini. Beliau adalah seorang birokrat tulen. Beliau adalah Bapak Detrandus Harsono Lamusa. Apa kabar tuh, Kak? Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Jadi kemarin purna tugas bulan berapa? Saya purna tugas itu kan terakhir pada tanggal lahir, bulan lahir yaitu 2 Mei. Iya. Dan pada bulan Mei itu saya kerja terus full sampai dengan tanggal 1 Juni. Namun Bupati waktu itu tidak ada, beliau suruh tunda pensiun sampai beliau tiba tanggal 3. Jadi tanggal 3 itu dilepas secara resmi oleh Pemda Morowali. Berapa puluh tahun mengabdi, Kak? Ya, saya mengabdi kurang lebih 34 tahun. 34 tahun. Terangkat tahun berapa? Saya terangkat tahun 1990. 90. Awal karirnya tuh Kakek sebagai seorang ASN, jadi apa waktu itu? Wah, saya kan basic saya, SMA saya memang ekonomi, akuntansi. Iya. Nah, saya kuliah di FKIP, jadi saya guru. Dan saya diangkat pada posisi sebagai guru SMA Negeri 1 Poso. Saya diangkat di situ. Saya pernah dengar cerita bahwa tuh Kakak adalah gurunya Farhad Abbas, si pengacara yang terkenal itu. Iya, benar sekali. Sampai sekarang kalau komunikasi ya selalu diperkenalkan saya ayahnya. Ayahnya itu Farhad Abbas. Luar biasa ya. tuh Kakek. Saya sering jumpa dengan beliau. Itu murid saya. Setelah jadi masuk ke ini kapan? Dari jadi guru kemudian? Ya, saya sempat jadi guru itu pas 4 tahun. Iya. Luar biasa itu kenangannya. Saya mengajar 6 sekolah. Iya. Terus 4 tahun kemudian saya dipindahkan, dimutasi pada kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso. Setahun kemudian saya dilantik sebagai Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bungku Tengah dan Kecamatan Bungku Barat. Tahun kalau tidak salah 97 ya. 97 saya dilantik. Itu masih Kabupaten Poso? Masih Kabupaten Poso ya. Iya. Kemudian? Sesudah itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh daerah itu dilebur untuk dan semua pegawainya diserahkan ke Pemda. Maka saya mendapatkan SK itu tahun 2001, Januari 2001 sebagai pegawai Departemen Pendidikan diserahkan ke Pemda Kabupaten Poso tahun 2001 bulan Januari. Nah, kemudian setelah Morowali mekar menjadi sebuah kabupaten sendiri, ya setelah Morowali menjadi kabupaten sendiri, saya dilantik sebagai Camat Bungku Tengah. Camat Bungku Tengah. Camat Bungku Tengah pada saat itu tahun 2001 bulan November tahun 2001. Dari camat kemudian naik luar biasa berapa dinas. Ya, pada akhirnya saya pensiun dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali. Jadi netizen yang budiman, saya anggap tuh Kakak Harsono Lamusa ini bukan orang yang biasa, tapi orang yang luar biasa. Menjadi birokrat ulung dengan segudang pengalaman. Tuh Kakak, saya ingin tahu selama bertugas apa ada kenangan yang paling sulit dilupakan? Bah, kalau kenangan itu jelas banyak. Kenangan yang manis. Iya. Tapi di antara semua yang manis itu kan ada yang paling manis tuh. Yang pertama itu ketika saya adalah orang pertama dari orang basic guru latar belakang pendidikan yang menjadi camat pertama kali di seluruh Indonesia. Pertama kali. Jadi itu luar biasa. Teman-teman saya kenal itu bahwa saya dilantik jadi camat. Itu saya ke Kanwil pada waktu itu, Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Saya macam menjemput jemaah haji karena mereka kagum kalau saya naik prestasi dimutasi naik
itu biasa saja. Tapi ini melebar dari Departemen Pendidikan ke apa namanya, ke menjadi di dunia pemerintahan. Itu luar biasa. Orang pertama berlatar belakang guru yang menjadi camat se-Indonesia. Luar biasa. Tahun 2001 itu belum ada. Itu susah dilupakan. Susah dilupakan. Iya. Sebuah prestasi memang tuh kakak. Kemudian masih ada yang kenangan. Iya. Ya, kenangan lain saya yang menarik itu selain camat juga itu saya jadi kepala kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Kenangannya di mana? Itu tahun berapa itu tuh? Saya dilantik tanggal 9 bulan 9 2009, 9 Ramadan. Suatu angka yang luar biasa. Menurut Pak Anwar Hafid, angka ceme itu. Ceme, General 9. Oh, jadi waktu itu Pak Anwar yang lantik? Ya, Pak Anwar. Saya dilantik lucunya. Belum ada kantor, belum ada lembaga. Saya diberikan sebuah laptop dan perda. Peraturan daerah tentang adanya lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Tidak punya kantor, tidak punya staf. Itu kenang luar biasa. Saya bekerja pada saat itu 1 tahun pas dapat terbentuk itu lembaga. Kemudian kantornya Anda tahu di bawah kolom Bapeda. Saya diberikan 3 ruang. Saya bongkar, saya renovasi untuk jadi sebuah kantor. Itu kenangan luar biasa. Saya menerima PAD, mengelola PAD waktu itu, yaitu retribusi IMB. Saya terima itu 90 juta. Sampai 5 tahun kemudian, kurang lebih 5 tahun, saya capai 23 miliar. Itu tahun berapa tuh, Kak? Tahun 2014. Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Menjadi PAD khususnya retribusi IMB dari 90 juta menjadi 23 miliar. Luar biasa. Lonjakannya luar biasa. Iya. Kemudian tuh kakak, dari satu OPD ke OPD yang lain, OPD mana yang paling berkesan buat tuh kakak selama bertugas? Itu lagi, kalau ditanya tentang kesan yang paling berkesan itu, bagi saya semua berkesan. Semua OPD? Iya, semua OPD. Karena saya tidak ada itu, dulu ada istilahnya orang tempat basah, tempat kering. Kalau saya tidak siap terima amanah. Dan saya rata-rata, boleh nanti itu mungkin hanya perasaan saya, tapi bisa dikomprimasi dengan Pak Anwar, karena beliau awal-awal yang promosi saya itu. Setiap dinas yang agak menurun, agak goyang atau kurang jalan, saya ditempatkan lagi di situ. Nah, tempatkan Pak Harto di situ. Coba lihat tadi kantor yang baru disahkan perdanya, ditempatkan saya di situ. Luar biasa. Kemudian apa hal yang paling membanggakan selama kakak bertugas? Nah, yang paling membanggakan itu yang pertama, saya sebagai camat, sayalah dengan Pak John, Pak Ridwan menyiapkan lokasi yang sangat bagus, lokasi perkantoran, persiapan Kabupaten Morowali yang ada kita nikmati sekarang. Waktu pengungsian? Iya, karena Pak John camat, itulah dia siapkan kantor bupati. Itu tahun 2000 berapa? Tahun 1999. Oh, 99 ya? Iya. Maksud pemekaran waktu itu. Belum, masih bayang-bayang, masih perjuangkan. Tapi Pak camat waktu itu, Pak John sudah mampu menyiapkan kantor bupati, lokasi perkantoran bupati seluas 8 hektar. Berikutnya saya diperintahkan mempersiapkan lagi untuk perkantoran. Maka sayalah yang persiapkan perkantoran di sebelah posisi kanan selain kantor bupati. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, kebanggaan saya menjadi kadis perhubungan. Saya jadi kadis perhubungan, macet pembangunan bandara. Macet selama 1 tahun. Maka saya dilantik, tugas saya itu menyelesaikan oleh bupati, selesaikan itu, lanjutkan. Maka saya kerja berat, Pak. Saya pernah berangkat jam 8 malam dari rumah ini sampai di Jakarta ketemui Haji Mat. Haji Mat itu beliau anggota DPR RI baru pertama di Komisi 5 membidangi bidang sarana dan prasarannya, di antaranya menyiapkan bandara. Beliaulah yang undang.
Oh, sana. Saya makan dari jam 8 malam di sini, nanti besok malam baru kena nasi Jakarta sapunya, bro. Saya melantai di pelataran di depan pintu karena setiap saat Pak Haji Mat itu manggil saya, siapkan data untuk memperjuangkan. Alhamdulillah pada saat itu keluar anggaran 100 miliar. Itu di zamannya Pak Anwar Hafid ya? Di zamannya Pak Anwar Hafid, ya. Di zamannya Pak Haji Mat sebagai DPR RI dapat keluar dana 100 miliar ditambah dengan anggaran KPU dalam rangka normalisasi Sungai Karaupa agar mencegah banjir ke bandara, sejumlah 35 miliar. Jadi totalnya 135 miliar anggaran pada tahun pertama saya menjabat sebagai Kadis Perhubungan tahun 2015, dan itu berjalan. Hanya berjalan. Alhamdulillah sampai 2 kali uji coba penerbangan baru saya diganti. Itu kebanggaan saya yang kedua. Yang ketiga, kebanggaan yang ketiga adalah PAD setelah zamannya Pak Taslim. Saya dilantik tanggal 9 saya sebagai PLT tanggal 9 bulan 9 tanggal 9 bulan 10 2018. PAD itu yang kami terima sampai dengan Desember itu 181 miliar. Alhamdulillah saya pensiun kemarin, saya tinggalkan dengan 700 miliar. Dari 181 miliar menjadi 700 miliar. Itu kebanggaan saya. Nah, dengan tentunya kenaikan itu dengan berbagai macam cara kerja, kerja keberanian. Karena saya beberapa kali pertama kali itu saya dapat ada semacam modus-modus, kita mau disuap untuk ditunda, disuap untuk tidak dibayar. Alhamdulillah saya berkat rahmat Allah, makanya saya selalu pakai peci itu. Pakai peci minimal orang-orang berniat mau melakukan sesuatu yang tidak sesuai ajaran agama, mereka segan. Sehingga juga kita terhindar, menghindari seperti itu. Alhamdulillah beberapa pajak yang sebelumnya tidak pernah dipungut, kami pungut. Seperti pajak izin perpanjangan tenaga kerja asing. Makanya dulu demo sampai di TV One itu Kades Geresa. Iya. Demo. Pas saat itu di TV One Bang Karni wawancarai. Karena apa? Karena memang tenaga asing itu hanya menjadi pesaing daripada tenaga lokal. Tidak ada apa-apa kita pungut. Tapi dengan adanya izin perpanjangan tenaga kerja asing ini, kita bisa memungut untuk PAD. Sekarang itu sudah sampai 100 miliar lebih. Sekarang dari tidak ada. Itu dipungut nanti tahun 2021. Awalnya berapa? Hanya target 10 miliar. Pada akhir Desember dicapai 20 miliar. Sekarang 100 miliar lebih. Luar biasa. Yang kedua adalah pajak makan dan minum. Pajak restoran karyawan. Iya. Tidak dipungut selama itu. Nah, kami lakukan kerja luar biasa. Sebelumnya sudah dilakukan, tapi tidak mampu terobos. Karena perusahaan-perusahaan itu punya konsultan pajak yang luar biasa untuk menghindari terutama pajak restoran. Bahkan yang membuat undang-undang 28 tahun 2009 itu malah konsultan mereka, sehingga dia kuasai semua. Di antaranya untuk menghindari pajak itu pihak perusahaan, dia tidak pihak ketiga kan untuk menyiapkan makanan. Sehingga karena berdasarkan Undang-Undang 28 itu bahwa pemungutan pajak itu dilakukan apabila di pihak ketiga kan dan pemungutannya kepada pihak ketiga. Mereka melakukan keluar sendiri sehingga tidak bisa. Tetapi kami belajar sampai di Kementerian Dalam Negeri, akhirnya kami bisa terobos. Awalnya itu target kami hanya 15 miliar. Sekarang sudah mencapai 50 miliar. Jadi itu kebanggaan. Kebanggaan karena pajak restoran itu Pak 400 juta setiap tahunnya. Karena yang dipungut di warung-warung itu 400 juta loh. Sekarang 50 miliar. Jadi itu kebanggaan luar biasa. Baik tuh kakak, ditahan dulu. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita rehat sejenak.
Baik, netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap, dan masih di Halo Morowali, masih bersama dengan Tama-Tama Buranga, Tukaka Harsono Lamusa. Tukaka, tidak mudah menjadi seorang birokrat ulung. Saya menganggap Tukaka adalah birokrat ulung. Apa rahasia suksesnya, Tukaka? Ya. Yang pertama, kalau dibilang birokrat ulung itu, wah agak malu-malu deh. Banyak juga birokrat ulung ya. Kemudian saya lupakan itu, kita lanjut apa rahasianya. Kalau rahasianya itu, saya punya prinsip. Pertama, bahwa pengabdian saya sebagai pegawai negeri itu adalah sujadah saya, tempat beramal saya. Saya prinsipnya bahwa jika saya kerjakan pekerjaan saya sebagai pegawai negeri saya, maka dengan baik, maka insya Allah dengan itulah mengantarkan saya insya Allah masuk surga. Nah, begitu prinsip saya. Makanya saya bekerja itu apa diperintahkan, dengan ikhlas saya terima. Dipindah saya terima. Menghadapi tantangan macam kantor pelayan perizinan tadi belum ada, saya terima. Itu adalah tantangan dan membuka peluang untuk saya untuk mengabdi dengan lebih baik. Yang kedua, ya selama saya jadi pegawai negeri saya, apalagi berapa kali, 3 kali ya, pilkada saya hadapi, saya itu selalu prinsip bahwa pegawai negeri itu, ASN itu dilarang untuk berpolitik. Dilarang mendukung salah satu calon bupati. Tetapi kalau sudah terpilih bupati, itu wajib. Tidak boleh tidak, harus didukung. Nah, seperti itu. Makanya saya, tidak ada saya bahwa ini bupatiku, itu bukan bupatiku. Tidak ada. Sepanjang dia bupati, sah, maka itu wajib saya tunduk dan laksanakan apa yang diperintahkan. Nah, berikut yang ketiga, kalau kita jadi pegawai negeri, yang kita kerjakan itu yang pertama adalah melihat tupoksi kita. Tupoksi kita di mana kita ditempatkan. Sudah melihat tupoksi, kita lihat sistem kerjanya, itu melalui standar operasional prosedur. Kita lihat, baru kita taati apa yang tertulis dan tertuang di dalam tupoksi dan dalam standar operasional prosedur pekerjaan, maka itu yang kita kerjakan. Nggak usah pusing. Karena apa? Dengan pekerjaan itu kita jelas dapat gaji. Kita syukuri apa yang ada. Saya punya gaji sih, saya tidak banyak. Sampai saat pensiun itu belum sampai 8 juta. Dan pada saat dulu itu kan belum ada TPP. Ya. Belum ada penghasilan lain. Nanti sekarang luar biasa pegawai sekarang. Lebih tinggi tunjangannya daripada gajinya. Ya. Itu kita syukuri. Jadi prinsip itu seperti itu. Kalau bupati silakan berpolitik, kan ada jabatan politik. Kadangkala merasa dekat dengan bupati, ikut-ikut campur. Nah, akhirnya ketika bupati yang dia dukung-dukung tidak terpilih, dia di-non-job. Dia tidak terima. Nah, padahal justru dalam aturan itu syukur kalau non-job dipecat kan bisa. Sudah syukur. Makanya jangan bermain, kan bukan ranah kita itu. Kita adalah pegawai negeri sipil, ranah kita bukan sebagai politikus. Ya ikut-ikut. Perintah bupati melaksanakan tugas, kita laksanakan, tidak bisa. Tapi kerana politik tidak bisa. Itu jadi itu rahasia suksesnya. Rahasia saya. Masih ada rahasia yang disembunyikan lagi? Dibuka saja. Itu tadi rahasia yang paling saya sembunyikan itu. Yang setiap pekerjaan kita ikhlas kerjakan. Keikhlasan luar biasa. Kita keikhlasan. Jangan pernah membanding-bandingkan pekerjaan kita, hidup kita dengan orang lain. Kadang-kala anak-anak saya lihat yang baru-baru sekarang ya, baru diangkat kok, baru diangkat SK 80%, belum resmi jadi pegawai, kok sudah digadai di bank. Apa? Kenapa gadai bank? Mau beli mobil. Setelah diangkat, dia mau bandingkan dia dengan kepala dinas saya sudah mau pensiun. Kehidupannya. Nah, ini yang salah karena dia anggap pekerjaan sebagai pegawai negeri itu sebagai semata-mata untuk mencari uang, untuk mencari kehidupan, bukan mencari pengabdian. Baik, Bu Kakak. Apa saran, pesan, dan pelajaran yang ingin Tu Kakak bagi kepada birokrat-birokrat muda kita dalam rangka menjalankan tugas-tugas birokratiknya? Ya, kalau pesan saya itu yang pertama, bahwa Allah sudah takdirkan saudara-saudara dan Anda sudah memilih pekerjaan sebagai pegawai negeri, maka pertama syukuri, kemudian pelihara, kemudian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, dengan demikian Anda
selalu berprinsip bahwa pekerjaan Anda sebagai pegawai negeri itu adalah sujadah, tempat mengabdi dunia dan akhirat dan memberikan keberkahan untuk keluarga. Maka kalau kita kerjakan dengan ikhlas dan baik, maka insya Allah dari pekerjaan seperti pegawai negeri itulah yang memberikan kehidupan kita dan mungkin akan menyelamatkan kita di dunia dan insya Allah di akhirat. Baik tuh kakak, sekarang kan sudah purna bakti, purna tugas, sudah pensiun. Apa rencana? Kalau rencana saya sih yang pertama, saya mengabdi 34 tahun untuk dunia ya. Meskipun juga ada akhiratnya, insya Allah kalau ikhlas, kita pasti dapat pahalanya di akhirat sebagai amalan baik. Tetapi kalau sudah pensiun ini yang pertama saya prioritaskan untuk beramal untuk persiapan di hari akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dalam masyarakat yang biasa, yang tidak terlepas, bahkan lebih tergantung ketimbang kemarin dengan masyarakat lain. Maka apa yang dibutuhkan, apa yang bisa saya bantu dengan masyarakat, saya pasti bantu. Saya pasti lakukan. Sekarang itu Anda mau wawancara, kemarin kan saya tidak siap pada di kampung, pulang kampung, melihat keluarga di sana. Bahkan minggu kemarin saya ke Tojo Una-Una, lihat keluarga di sana lagi. Yang lebih senang saya untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan masyarakat, terutama keluarga. Siapa tahu ada yang membutuhkan bantuan saya, dan saya miliki, saya bisa bantu. Berarti di masa pensiun ini akan lebih banyak berquality time dengan keluarga. Iya. Ya. Silaturahmi. Luar biasa. Ya. Baik tuh kakak, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita ke tingkat yang lebih berbahaya, kita rehat sih. Oh, jangan yang berbahaya. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Halo Morowali. Baik netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap, masih di Halo Morowali, masih dalam bincang santai bersama dengan Tama-Tama Buranga, Kakak Harsono Lamusa. Kakak, purna tugas, pensiun sebagai birokrat. Hari ini saya mendengar sebuah informasi bahwasanya nama Kakak Harsono Lamusa masuk dalam radar sebuah lembaga survei untuk menjadi bakal calon wakil bupati. Bagaimana tanggapan Kakak terhadap itu? Ya, itu saya sangat menghargai itu, karena memang partai itu berarti sangat teliti dan sangat objektif untuk mencoba menggandeng atau mau mendorong calon-calon bupati, mencari bupati orang figur yang berkualitas. Saya sangat menghargai. Saya sangat terima kasih kalau memang ada nama saya. Alhamdulillah, saya tidak pernah menyangka bahwa karena menurut saya banyak orang-orang hebat orang Morowali ini yang luar biasa, yang bisa membawa Morowali ke depan. Kalau batas wakil bupati sih saya, ya memang mungkin maksimal sudah porsi saya. Jadi gambar sudah beredar. Ada sebuah gambar yang beredar tuh kakak. Gambar itu ada di sebelah kanan fotonya Pak Rahman Sa Ismail, kemudian di sebelah kiri fotonya Kakak Harsono Lamusa. Survei sementara berjalan kalau menurut informasi yang saya terima. Jadi kalau jadi wakil bupati tuh kakak kira-kira apa yang kakak akan lakukan? Jadi wakil bupati. Iya. Nah, tentunya pengalaman birokrat saya akan gunakan. Nah, bahwa Morowali ini kita tahu terkenal teman-teman saya daerah ya dolar lah. Karena potensi sumber daya alam yang luar biasa, terkenal bukan cuma di Indonesia tapi luar negeri. Betul. Jangan sampai yang terkenal hebat itu terkenal dolar kok pendapatan asli daerahnya kecil. Itu sebab dalam APBD kita semua daerah itu APBD yang merupakan sumber dananya, sumber anggarannya dari dana transfer itu macam sudah dimerek.
uang ini sekian untuk ini. Oh, sudah terpos. Sudah terpos. Jadi sangat susah seorang bupati untuk menjalankan visi misinya kalau tidak ditunjang oleh PAD. Bupati kita, kasihan itu masih samanya Pak Anwar Habib, itu luar biasa dia melakukan terobosan-terobosan untuk membangun. Karena apa? Dia belum ditunjang oleh PAD yang besar, masih kecil. Sehingga dia sangat terbatas sama ruang geraknya. Visinya begini, lihat anggaran sumber dananya dari dana transfer, oh tidak bisa, maka batal lagi. Hanya sebuah cita-cita. Bisa saja orang dibilang pembohong. Tapi dengan ditunjang oleh PAD, maka bupati bebas menggunakan sepanjang untuk menunjang visi misinya, apalagi kalau misinya atau kebutuhannya itu untuk menyentuh kebutuhan masyarakat, maka dia bisa lakukan. Berarti kata kuncinya kalau misalnya TUKK Harsono Lamusa jadi wakil bupati, berarti kata kunci adalah tingkatkan PAD. Iya, yang prioritas. Meskipun tugasnya wakil bupati itu saya lihat ada orang jadi mau calon wakil bupati, kalah bupati. Saya tidak seperti itu. Saya tahu karena dibatasi oleh undang-undang bahwa sudah ada porsinya, bupati kedudukannya apa, fungsi dan tugasnya apa, wakil bupati apa. Tentunya kalau saya baca dalam undang-undang itu, wakil bupati itu lebih tugasnya itu adalah bidang pengawasan. Tapi sebagai wakil bupati berhak untuk memberikan saran kepada bupati untuk melakukan kebijakan yang strategis dalam rangka mencapai visi dan misinya. Artinya TUKK Harsono Lamusa siap jadi calon wakil bupati? Ya, sepanjang ada yang percayakan kepada saya, terutama partai. Saya sangat terima kasih kalau ada yang survei saya. Itu saya minta terima kasih dan memberikan penghargaan yang luar biasa. Kemudian juga person calon bupati yang mau bermitra dengan saya, itu juga saya ucapkan luar biasa dan merupakan penghargaan yang tak terhingga bagi saya. Saya secara pengetahuan, pengalaman sangat siap. Dan saya memang orang asli Bungku, saya akan malu menjadi orang Bungku, akan mengaku orang Bungku di luar kalau daerah saya tidak maju. Karena saya ini orang seperti beberapa bupati itu, lebih baik tidak ada daripada ada salah-salah. Itu prinsip saya. Kalau ada, full, all out. Seperti itu. Kan bila yang biasa orang, ada. Oh, tidak bisa dipakai. Lebih baik tidak ada. Kita tidak mengharap. Gitu. Jadi seorangnya seperti itu. Jadi siap jadi wakil bupati. Ini disandingkan ceritanya dengan Pak Rahman Syah Ismail. Nah, kalau menurut TUKK Harsono Lamusa, sosok Rahman Syah Ismail ini bagaimana? Pertama, saya ingin sampaikan bahwa orang-orang yang mencalonkan bupati itu, apalagi Pak Rahman Syah Ismail, apalagi Pak Taslim, memang orang-orang putra terbaik Bang Wali. Jadi kalau mereka pilih kita untuk menjadi wakil mereka, itu satu penghargaan yang luar biasa. Orang-orang baik, orang-orang terbaik, orang terpilih mau menganggap kita bisa bergandengan dengan mereka. Masya Allah, suatu kebanggaan bagi saya. Pak Rahman Syah itu orangnya bagus. Kelebihannya luar biasa. Saya tahu sangat dekat dengan beliau itu saya. Dari awalnya beliau jadi pegawai kan di sini, saya sekretaris PKD. Jadi kakaknya itu teman saya sekretaris lagi di BKD. Ibu Mima itu kepala bidang saya. Jadi saya dengar saya tahu orang pekerja. Kelebihannya Pak Rahman Syah meskipun baru 9 bulan ini orangnya cepat dan berani. Cepat dan berani itu. Kalau Pak Taslim itu pelan-pelan tapi pasti. Ya, memang kepemimpinan itu di masing-masing. Tapi semua orang-orang terbaik. Pak Anwar Habib ya mirip-mirip. Nah, itu Pak Anwar Habib itu prinsipnya lebih baik tidak ada daripada ada salah-salah. Makanya kalau bikin acara Pak Anwar Habib all time. Luar biasa tidak ada. Maka dia sangat cocok dengan saya.
Sangat cocok dengan saya. Itu DPD orang. Pernah beliau perkenalkan saya. Akhir masa jabatannya, Pak Anwar Hafid, dia kumpul kepala desa. Saya duduk di depan. Begitu dia tantang kepala desa, bangun, perbaiki kampungnya masing-masing, perbaiki kantornya. Kalau mau lihat kantor saya, silakan saya tantang, lihat kantor saya. Luar biasa menyala. Kebetulan saya dianggap asisten waktu itu. Maka saya perbaiki marwah daripada kantor bupati, luar biasa mengkilat. Saya kebetulan berpakaian rapi. Saya contohkan seorang pejabat yang paling rapi. Wah, asisten 2, silakan berdiri. Saya berdirilah. Balik belakang, saya balik buka. Memang saya rapi sekali. Padahal banyak anak-anak muda yang masih ganteng sekali. Saya pada waktu itu sudah umur ya. Kok dipilih, ternyata cara berpakaian saya katanya rapi. Saya kaget. Nah, contoh seperti itu. Tapi jadi siap jadi calon wakil bupati. Tapi Pak Kakak Harsono Lamusa tidak takut dibilang ban seret? Oh tidak. Saya tidak takut. Karena saya sudah aturannya. Yang takut itu orang tidak tahu tupoksinya. Dia diangkat sebagai wakil bupati, kok mau jadi bupati? Itu yang tidak tahu diri. Kalau saya paham, orang birokrasi saya tahu. Porsi saya sebagai wakil apa sih? Kalau memang ada hal tertentu, buat saran. Tapi jangan memutuskan seperti bupati. Muncul 2 bupati, tidak bisa. Masing-masing sudah ada kedudukan. Ada porsinya. Porsinya. Diatur oleh undang-undang loh. Baik tuh Kakak, sebagai seorang birokrat senior, dari sepanjang perjalanan daerah yang kita cintai ini, apa sih yang masih kurang di Morowali ini kalau di mata tuh Kakak? Oke, ya kalau kurangnya sih masih banyak. Morowali itu bukan daerah yang sudah tua, ya masih, ya katakanlah baru dewasa. Tentunya banyak hal-hal yang harus dibenahi. Di antaranya seperti itu tadi, jangan sampai masyarakat kita yang dikenal daerah dolar, kok masih ada yang makan sehari sekali, sehari 2 kali, masih banyak jumlah orang miskin. Nah, itu semua yang kita yang kita perangi supaya kehidupan sejahtera, yang orang sebut-sebut sejahtera bersama seperti itu. Orang yang kaya kita dorong sebagai bisa bersaing. Di dunianya, orang yang miskin kita angkat supaya sejahtera. Katakanlah sekarang pertambangan ya. Pertambangan kita itu, saya kemarin pertemuan dengan Menteri Investasi ya, Pak Bahlil ya. Saya sampaikan hilirisasi itu sangat bagus Pak. Seandainya bukan hilirisasi, ini Bahodopi ini daerah yang yang banyak setan itu ya. Iya, saya sendiri Pak. Iya, saya pernah ditawari tanah, mau diberi 3 hektar. Ngapain? Ya contoh, tapi sekarang luar biasa. Itu karena adanya hilirisasi. Cuma saya sampaikan bahwa hilirisasi itu, sumber daya alam itu kan tidak bisa terbaharui. Dia langsung habis. Makanya perlu dikendalikan. Jangan sudah ada industri 3, mau lagi 4, ada lagi 4, mau 5, harus batasi sehingga umur jangka waktu pengelolaan sumber daya alam itu juga panjang, sehingga kesejahteraan, jaminan kesejahteraan masyarakat Morowali juga akan panjang. Katakanlah kalau sekarang itu diperkirakan bahwa IMIP itu akan mampu beroperasi selama 70 tahun. Tapi dengan banyaknya industri-industri yang baru, yang tidak terkendalikan, yang target 70 tahun bisa saja cuma 20 tahun. Betul. Seperti itu. Sehingga kesejahteraan rakyat juga, bayangkan cuma 20 tahun. Berarti kita punya cucu tidak bisa. Kalau saya, palingan anak saya nih mati. Cucu saya sudah tidak bisa. Jadi harus perlu pembatasan dan seleksi perusahaan-perusahaan betul-betul yang bonafit lah, jangan yang sekedar mau merusak alam kita. Jadi berarti kekurangan daerah kita ini masih seputar soal distribusi kesejahteraan. Iya. Distribusi kesejahteraan. Dan tuh Kakak, kalau menurut tuh Kakak ke depan di pemerintahan terpilih, hasil pilkada 2024-2029, kalau menurut tuh Kakak, hal apa
prioritas utama yang harus dikerjakan oleh kepemimpinan baru nanti? Ya. Oke, kalau saya punya pendapat yang pertama ya masalah fasilitas masih kurang. Yang kedua masalah kesejahteraan, itu dua. Jadi kita bangun fasilitas untuk dinikmati oleh semua orang. Tentunya yang lebih banyak menikmati adalah orang-orang yang hidupnya sudah fasilitas umum. Ya. Kemudian masalah masyarakat kita yang masih di bawah prasejahtera ini kita angkat untuk kita sentuh dia untuk naik kelasnya, naik tingkatnya menjadi sejahtera. Sehingga semua masyarakat rakyat Morowali merasa memiliki karena mereka sama-sama, kita sama-sama menikmati. Ya. Hal yang lain juga bagi pengusaha kita, banyak kok pengusaha-pengusaha muda kita yang hebat luar biasa. Kita dorong coba dia menjadi pelaku di daerah sendiri. Jangan cuma jadi penonton. Betul. Baik tuh kakak, luar biasa ulasannya tuh kakak tadi ini. Kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah rehat. Baik netizen yang budiman, balik lagi bersama saya Gap masih di Halo Morowali, masih tetap bincang santai dengan UKK Harsono Lamusa, tama-tama buranga yang tetap awet muda dan gagah perkasa. Jadi netizen yang budiman, kita sudah mendengarkan tadi ulasan yang disampaikan oleh UKK Harsono Lamusa. Sekarang UKK kita sudah sampai kepada penghujung daripada perbincangan kita yang santai ini. Di Halo Morowali itu kakak, ada sebuah tradisi, ada sebuah kebiasaan, di mana kalau sudah selesai perbincangan, itu narasumber akan diberikan mic sepenuhnya untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikannya kepada publik. Atau saya menyebutnya closing statement, statement penutup. Jadi saya dengan ini saya menyerahkan mic sepenuhnya kepada Tukaka Harsono Lamusa untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita. Silakan Tukak. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harsono Lamusa, lahir di Geresa tahun 1960. Sekarang pensiunan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali. Pesan menghadapi pemilihan calon bupati atau calon kepala daerah Kabupaten Morowali 2004-2029 ini, saya harapkan kiranya masyarakat harus cerdas. Masyarakat kita harus cerdas memilih orang-orang yang bisa membawa Kabupaten Morowali. Jangan lihat uangnya, karena membiayai daerah ini bukan pakai uang pribadi, tapi pakai uang rakyat. Makanya jangan lihat uangnya, tapi lihat orang yang bisa amanah, punya kapabilitas, punya kemampuan, dan punya amanah dari rakyat untuk kita pilih. Ya, saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih kepada partai atau peneliti yang sementara survei tentang bakal calon wakil bupati dan bakal calon bupati, dan kepada Pak calon bupati, bila memilih saya, maka saya bersedia dan saya menganggap sebagai penghargaan terhadap yang memilih saya. Dan insya Allah Allah akan senantiasa membimbing saya untuk selalu amanah membawa rakyat Morowali dan Kabupaten Morowali untuk terhormat di mata masyarakat, baik Sulawesi Tengah maupun nasional. Dan terakhir sekali, kepada seluruh rakyat Morowali, saya selaku pribadi dan keluarga bermohon maaf yang sedalam-dalamnya jika selama saya bertugas ada
tutur kata saya, ada sikap saya, ataupun tindakan saya yang kurang pas dengan masyarakat. Apalagi saya ini selalu bertugas untuk memungut pajak. Kiranya ada hal-hal yang tidak berkenan melalui tempat ini, saya mohon maaf. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya sampai pensiun selama mengabdi 34 tahun ini sukses, dan saya sukses karena adanya dukungan dari seluruh masyarakat Morowali dalam melaksanakan tugas. Semoga kebaikan Bapak Ibu sekalian kepada saya hanya bisa membalas. Semoga dapat dicatat sebagai kebaikan, sebagai amalan kepada daerah kita cintai. Demikian saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, netizen yang budiman, sebuah closing statement yang luar biasa dari orang tua kita, dari Tama-Tama Buranga, Bapak Harsono Lamusa. Jadi dari pembahasan tadi bersama dengan beliau itu sudah jelas sekali beliau sampaikan bahwa beliau siap menjadi calon wakil bupati Kabupaten Morowali periode 2024-2029. Beliau juga telah menceritakan kepada kita tentang perjalanan karirnya sebagai seorang birokrat dari awal sampai akhir. Beliau juga telah menyampaikan saran, pesan, dan berbagi pelajaran kepada teman-teman birokrat yang lainnya agar dapat bekerja dengan baik untuk negara dan masyarakat. Saya berharap perbincangan hari ini dengan Tukaka Harsono Lamusa ada manfaatnya buat kita semua, masyarakat Morowali, ada manfaat positifnya, bisa menginspirasi dan memotivasi kita semua. Dan Tukaka, saya atas nama Halo Morowali mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang luar biasa ini. Tidak mudah bagi Halo Morowali untuk bisa mencuri waktunya Tukaka. Terima kasih sekali lagi Tukaka. Semoga sukses, tercapai segala yang diinginkan. Amin, amin ya Bapak. Subhanallah. Baik netizen yang budiman, demikianlah perbincangan kita dengan Tukaka Harsono Lamusa hari ini di Halo Morowali. Kita akan berjumpa kembali di obrolan-obrolan lainnya. Jadi kami berbincang, netizen menyimpulkan. Saya Gap dari kediaman pribadi Tukaka Harsono Lamusa di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, mengucapkan terima kasih banyak atas atensi kita semua. Saya mohon undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali.